kalau tidak terlalu parah cukup kita tambahkan grease ya atau stemplet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Yudi Guntara ya. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan keluhan ya teman-teman dari pemilik sepeda motor Honda New Beat ya. Ini model terbaru ya, Honda Beat yang terbaru. Jadi si pemilik ini mengeluhkan bahwa terdapat timbul suara yang tidak normal ya teman-teman dari bagian CVT. Nah, jadi katanya suaranya itu kayak suara plat yang kegesek ya, kayak bunyi ya nggak normal ya, kletek-kletek. Oke, kita langsung saja akan memeriksa dan menganalisanya, kira-kira penyebabnya dari apa ya. Oke teman-teman, ikuti terus di video saya sampai akhir ya, biar tahu penyebabnya apa dan solusinya apa, karena saya juga belum tahu ya, belum pernah bongkar untuk keluhan yang ini. Jadi kita sama-sama belajar teman-teman supaya kita tahu, khususnya untuk pemilik sepeda motor Honda New Beat ya. Sementara kunci-kunci yang kita butuhkan ya teman-teman untuk melakukan pembongkaran bagian CVT, yaitu ada untuk kunci T8 ya, kemudian kunci L5, mungkin ini tambahan obeng bila diperlukan, dan kunci ring 12 ya untuk membongkar selahan. Dan untuk kunci L5 nya kita perlu membongkar baut cover atau pelindung blok CVT ya, ada 3 baut ini, 1 2 3 nah, oke, kita langsung saja. Oke, setelah semuanya baut 8 terbuka, kita bongkar saja untuk kunci L-nya. Kemudian kita lepaskan baut 12 untuk pengunci selahannya. Ya, kenapa kita harus membongkar cover ini? Ya, karena di dalamnya itu terdapat baut ya. Nah ini dia teman-teman, saya lihat ya. Oke, kita periksa lagi, bautnya semuanya aman, sudah terbuka. Nah ya, dan kondisinya sudah kotor ya teman-teman ya. Kemudian alat-alat yang kita butuhkan untuk membongkar bagian komponen CVT dalamnya, kita perlu membutuhkan kunci sok 22 ya, 22 dan 19 sok. Dan kemudian ada kunci spesial tool tambahan ya, seperti ini, dia untuk melepas
puli bagian depan ya, teman-teman. Dan untuk yang belakangnya itu bisa menggunakan universal atau mungkin kunci buatan sendiri ya, seperti saya ya, buatan sendiri. Sombong amat. Dan biasanya kalau tidak ada masalah untuk komponen yang lain ya, untuk komponen lahar atau bearing di bagian puli di sini itu bisa berdampak bunyi yang tidak normal ya teman-teman. Ini kita cek. Nah, ini yang pertama, untuk bagian bearing puli dalam ini kering ya teman-teman. Nah, ini pasti berdampak atau timbul suara yang tidak normal atau risih ya. Oke. Kemudian kita bongkar untuk bagian puli depan atau flash drive-nya. Selain teman-teman untuk membongkar puli bagian depan, teman-teman bisa juga menggunakan baut sebagai penopangnya ya. Dan kebetulan pada saat ini saya memakai kunci spesial. Harus hati-hati ya ketika membongkar yang ini. Posisi tangan kita seperti ini ya, ini terkelupas dan tangan kita terbentur ke sini, itu bisa menyebabkan luka, bukan luka hati. Dan saya perlu alat tambahan seperti ini ya, pipa ya. Kita cari aman saja. Selain untuk cari aman, pipa di sini akan menambah torsi tersendiri ya. Jadi torsinya itu akan semakin tinggi. Panelnya masih aman ya. Dan ternyata di sini rollernya sudah aus ya teman-teman. Ini sangat bisa menyebabkan untuk suara yang tidak normal ya, atau kasar. Ditambah sepertinya rollernya sudah diganti ya. Nah, sebenarnya untuk rollernya ini bisa teman-teman lihat, ketika permukaannya tidak rata atau sudah mengalami keausan, otomatis sealer ini untuk perputarannya dia tidak stabil ya, atau bisa loncat-loncat karena permukaan ini dia nggak rata.
Nah, itu pertama yang menyebabkan suara yang kasar ya. Dan kita cek untuk bosnya, ini masih aman. Dan ini untuk pitch LED atau peredam getarannya ya, yang sudah aus teman-teman, ini pasti berdampak suara yang kasar juga. Untuk kondisi daruratnya untuk pitch LED di sini sebenarnya bisa diakalin ya teman-teman, diganjal. Cuman saya tidak menyarankan untuk diganjal ya, karena kalau tidak pas untuk mengganjalnya nanti bisa perut nanti kesininya ya. Jadi posisi ini terhempit ya, karena ganjalan di sini terpres sama ini ya, jadi perut dia. Ini sih bagusnya diganti ya. Ini kalau diganti harganya di kisaran 14.500 itu 3 ya. Kemudian kalau untuk roller yang standarnya itu 38.000 ya, pasti sudah kita temukan ya teman-teman. Untuk suara CVT di sini kasar itu yang pertama pitch LED sudah aus, kemudian roller, terus kemudian untuk bagian bearing fully-nya di sini tidak ada pelumasan atau stemplet ya, dia kering pasti otomatis. Ketika dikasih beban atau putaran dia kasar ya. Ini kalau tidak terlalu parah cukup kita tambahkan grease ya atau stemplet, itu udah aman. Oke, sekarang mungkin saya akan melakukan sedikit penggantian ya teman-teman. Dan sebelum melakukan penggantian ya, kita baiknya kita melakukan perawatan atau pembersihan untuk bagian CVT ya. Karena untuk bagian CVT di sini itu ada jadwal berkalanya ya teman-teman, yaitu di tiap 8.000 km kita sebagai pengguna motor itu wajib untuk memeriksa atau melakukan perawatan di bagian CVT, yaitu untuk perawatan pan B, roller ya, termasuk juga pemeriksaan komponen lainnya. Oke, kita langsung saja untuk pencuciannya ya. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman untuk melakukan pembersihan CVT-nya.
Oke, pada saat pemasangan ini ya, usahakan si posisi pandel itu jangan di depan ya teman-teman, ya, supaya tidak terjepit pada saat pemasangan face strap. Nah, jadi usahakan agak mundur. Nah, seperti ini ya. Posisinya bebas. Tapi kalau misalkan di sini dia kejepit, macet, kita harus bongkar lagi. Dan kalau pada saat orangnya dia nggak tahu pamelnya nggak kejepit atau kejepit, itu bisa berakibat ya fatal ya. Oke, tinggal kita pasang untuk cover blok CVT-nya ya. Oke teman-teman, kita untuk pemasangan cover blok CVT-nya sudah selesai ya. Tinggal kita cek untuk hasil akhirnya ya, apakah ada perubahan atau tidak ya. Oke, bisa teman-teman dengarkan ya, suaranya mungkin agak sedikit ada perubahan, itu lebih halus ya. Dan yang pastinya ketika motor kita sudah dilakukan perawatan untuk CVT atau pembersihan untuk komponen-komponen CVT ya, pasti hasil akhirnya motor kita itu akan terasa ringan ya, tenaganya enak, larinya enak ya, respon ya, mungkin lebih apa ya, lebih nyaman ya untuk dipakai. Nah, untuk perawatan CVT ini seperti ini lebih terasa hasilnya ya, dan untuk suaranya juga mulai udah halus ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin terima kasih untuk video saya ya teman-teman ya. Semoga videonya bisa lebih menambah pengetahuan buat teman-teman yang masih pemula atau mungkin yang baru mau terjun untuk coba-coba ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan dukung channel saya ya dengan cara menekan tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.